nanti kalau Gembala Agung datang, dia kasih kita mahkota. Tapi mari kita bedakan porsinya. Tidak salah. Tetapi ucapan yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5, ini kepada gembala. Coba ulangi pasal 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Iya, itulah kepada penatua, kepada pemimpin umat, kepada gembala-gembala. Teruskan. Aku sebagai teman penatua. Iya. Dan saksi penderitaan Kristus. Iya. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaannya akan ia akan kelak. Baru dikatakan ayat 2. Apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Baru nanti ayat yang keempat. Kalau Gembala Agung datang, diberikan mahkota kehidupan. Itu baru muncul ayat seperti itu. Tetapi kepada siapa? Kepada pribadi yang difokuskan, disampaikan oleh Petrus. Itulah kepada gembala-gembala. Nah bagi jemaat, bagaimana? Tentu ada yang bertanya. Kalau jemaat, mana porsinya jemaat? Mari kita baca Yakobus pasalnya yang pertama. Ini mahkota untuk jemaat. Jika jemaat mau tergembala, kita buka dulu. Lihat mari. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Mari kita tolong dibaca. Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini jemaat. Dia harus melewati proses. Baca judulnya dulu di atas. Pengujian dan pencobaan. Pengujian dan pencobaan. Jika kita tahu dalam jemaat akan diperhadapkan ujian, jika kita tahu dalam umat Allah akan diperhadapkan pencobaan, ingat jemaat-jemaat, ini yang menjadi pengalaman saudara hari-hari. Itulah ujian, itulah pencobaan. Ketika kau sakit, jangan sakitmu membawa engkau meninggalkan Tuhan. Jika engkau kekurangan sesuatu, ekonomi mungkin kita kurang, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Tetap tergembala. Sebab dari sanalah mahkotamu nanti. Itulah ujian dan pencobaan. Nah, sekarang kita tahu. Saya menempatkan diri mungkin. Oh, saya jemaat. Ujian dan pencobaan itu akan mendatangkan mahkota bagi saya. Tentu saya membutuhkan kekuatan untuk bertahan di dalam pencobaan dan ujian. Kalau tidak ada yang kuatkan saya dalam pencobaan dan ujian, saya gugur. Nah, pekerjaan siapa di situ? Itulah pekerjaan seorang gembala yang menampilkan penolong dalam setiap ujian, yang menampilkan seorang penolong dalam setiap pencobaan. Itulah pribadi Yesus, bukan menampilkan dirinya sebagai gembala yang sanggup menolongnya. Makanya ditegaskan tadi, Petrus tegaskan, itu tugas pengabdian. Jadi, jangan kita membawa jemaat di dalam suasana-suasana, dalam hal yang lain. Sampaikan kekuatan. Sampaikan bahwa memang demikian. Engkau menghadapi sakit penyakit. Dalam nikah, anak kita sakit. Dalam nikah, kita sendiri sakit. Dalam nikah, orang tua kita sakit. Di dalam nikah, kita diperhadapkan persoalan ekonomi. Itulah yang namanya ujian dan pencobaan. Nanti setelah kita bisa mengalahkan ini, mari berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Diulangi ayat 12. Mari. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini jemaat. Teruskan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Dia akan apa? Teruskan. ia akan menerima mahkota kehidupan yang Iya. diberikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang mengasihi dia. Ini jemaat. Teruskan. Apabila seorang dicobai, Iya. janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya. Teruskan. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Sampai di sini. Jika jemaat dalam prosesnya mendapatkan mahkota itu melewati ujian dan pencobaan, disinilah peranan gembala untuk memberi mereka kekuatan.
di dalam setiap penyampaian firman. Disinilah peranan seorang gembala untuk menampilkan pribadi Tuhan Yesus Kristus, salah satu dari penolong kita yang sanggup menolong kita, yang paling utama menolong kita. Sebab Tuhan Yesus tidak mungkin tuh nanti saudara, tetangga saya yang menolong saya. Nah, Tuhan Yesus yang menggerakkan tetangga saudara untuk menolong saudara, bukan orang lain. Dan inilah yang harus menjadi perenungan kita. Dan ini yang akan kita periksa sebagai wujud pembentukan tubuh Kristus. Dan juga kita ambil dari surat 1 Petrus pasal 2, di mana dia membawa kita prosesnya menjadi baik Allah, rumah Allah, untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Dan semuanya kita kaitkan dalam kitab Wahyu, dan kita kaitkan juga lewat pribadi-pribadi yang ada di dalam perjanjian lama, terutama Ayub, baik sampai itu Wasti yang diganti oleh Esther. Esther mendapatkan mahkota dari istri yang tidak tunduk dengan baik dari Daud, bagaimana cara mensikapi mahkota dalam kehidupan mereka. Itu pikiran Allah yang nanti kita bisa terapkan dalam kitab Wahyu. Semuanya akan kita temukan. Itu peranan dari seorang apa yang dipercayakan Tuhan dalam dunia ini. Sehingga Yesus sebelum naik ke surga, dia panggil Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan. So, itu jemaat Tuhan, baik yang belum mengerti tentang penggembalaan, pun yang sudah mengerti tapi ingin mencobai Tuhan dalam penggembalaan. Saya katakan, kalau engkau mengasihi dirimu, engkau mengasihi anak-anak, setialah dalam penggembalaan. Setialah dalam. Saya melihat penggembalaan ini besar. Sebab mahkota saya adalah gembala, seorang gembala kecil dalam dunia ini, adalah jemaat yang dipercayakan Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana juga Paulus mensikapi itu. Tapi saya tidak mau terburu-buru. Saya mau pelan-pelan melihat semua kebenaran firman ini. Saya tidak harus menyelesaikan apa yang ada di pikiran saya, yang Tuhan tanamkan. Saya tidak harus meluapkan dalam satu hari habis. Tapi saya harus belajar pelan-pelan menyampaikan isi hati Tuhan. Dari dasar kita bisa mengawali semuanya. Bedakan mahkota, dari mana gembala mendapatkan mahkota, dan dari mana jemaat mendapatkan mahkota. Dan untuk memberikan jemaat mahkota, peranan gembala sangat besar. Jika kita keliru, jemaat kehilangan mahkota. Sebab inilah yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Sebab tidak selamanya kita memiliki waktu untuk bisa mendengar kebenaran firman Allah. Kita tidak tahu ke depan. Kita tidak tahu suasana apa yang terjadi dalam dunia dengan gejolak yang ada, dengan virus penyakit. Kita semua adalah prajuritnya Tuhan, yang bekerja sesuai dengan ketetapan yang Tuhan berikan. Sebab itu saya ingin nyanyikan satu pujian, dan kita akan datang kepada Tuhan. Nanti bebas studi kita sambung lagi, saudara, di dalam penyampaian kebenaran firman Allah. Saya cukupkan sampai di sini, dan kita nyanyikan satu pujian. Mari pemain musik bisa tampil. Ya, Psalm 193. Semakin mulia dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasihnya. Dia ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasihnya. Kita nyanyikan pujian ini dan kita siapkan
manusia dalam tingkah. Ingat Tuhan kepala baju. Engkau pernah meninggalkan engkau. Semengundang anak yang sakit, anak dari Valentina, mari digendong oleh ibunya, maju ke depan. Akan berdoa buat anak, biar Tuhan pulihkan dari penyakit. Mari. Tetap saudara menyembah Tuhan. Dan ingat, Dia Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, Engkau melihat anak yang sakit. Saatnya Engkau pulihkan. Saatnya Engkau ulurkan tangan yang penuh kuasa untuk memberikan kepada anak ini pemulihan. Sembuhkan, berikan pertumbuhan yang baik sampai dia menjadi dewasa dan orang tuanya menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, menghargai kegembala, mengasihi dan mencintai Tuhan, sehingga nikahnya dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Anaknya yang digendong oleh Tuhan, Bapa mohon kemurahan. Terima kasih Tuhan. Hamba merasakan ada kekuatan yang Kau alirkan dalam kehidupan hamba ini. Itulah kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bisa melayani. Itu hamba rasakan. Pulihkan kami semua domba-domba, baik yang ada dalam ruangan ini, baik yang ada di rumah, dimanapun mereka mengikuti ibadah secara live. Mereka lah domba-domba, sebab mereka setia mengasihi Engkau. Mereka tidak melepaskan ikatan di dalam firman dan Roh Kudus. Engkau memberkati baik yang di rumah, Oma Fedi. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Baik yang mengikuti dimanapun mereka berada, baik yang di Balikpapan, baik yang di tanah Papua, baik yang di Kalimantan Tengah, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini Tuhan, lewat siaran tunda YouTube. Tuhan berkati dan biar suasana ibadah tetap ada dan pemulihan dalam setiap ibadah tetap ada. Hamba percayakan semua domba-domba yang Engkau percayakan untuk hamba pelihara dan jaga di dalam kuasa firman dan Roh Kudus. Berkati mereka dalam perjamuan kudus ini, baik yang mengerjakan di rumah mereka, baik yang ada dalam ruangan. Kekuatan yang sama memberkati, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami kerjakan, dan Tuhan akhirkan kuasa pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian. Mari layan. Saudara Ibrahim dan Saudara Agus bisa melayan. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, jangan tinggalkan Betlehem kalau kau tak berjalan.
penyertaan Gembala Agung. Adakah kebaikan yang kutemukan di luar sana? Itu bohong semua. Kebaikan itu hanya ada di dalam firman dan Roh Kudus yang Dia tinggalkan dalam dunia ini bagi saya dan saudara. Larilah ke sana. Itulah dalam penggembalaan. Saudara akan menemukan pertolongan yang ajaib. Dengar firman Allah dan tetap mengimani apa yang saudara imani. Dan yakin Dewan Perjamuan Kudus ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita melewati pencobaan dan ujian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia pecah-pecahkan dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita bersama yang kita tinggikan ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Yang percaya pada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggikanlah. Sebab itu Tuhan mengadakan perjamuan kudus yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Sebab Dia tahu ada pencobaan dan ujian setelah itu. Terima kasih Tuhan. Kami butuh kekuatan. Kami butuh firman Roh Kudus. Dengarkan firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita bersama yang kita tinggikan ini juga adalah darah dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Yang percaya minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kuatkan kita dalam pencobaan dan ujian. Sudah kita nyanyikan satu pujian. Tuhan Gembala. Kita tetap dalam suasana doa, tangan yang terangkat dan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Gembala. Kuatkan hamba-Mu menjadi kekuatan dalam setiap persekutuan. Ada kekuatan yang Kau beri di siang dan malam
baik Engkau kepada kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menyertakan inisiatif kepada kami domba-dombamu. Bagaimana kami harus mendapatkan mahkota itu? Hanya lewat penggembalaan. Hanya lewat dalam tergembala kami bisa mendapatkan itu. Asal kami setia tekun mengerjakan semuanya itu Tuhan. Dan itu kami mohon kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kuatkan kami dan mampukan kami melewati itu. Sebab itu adalah kasih karunia. Dan kasih karunia itu kata firman-Mu sendiri adalah penderitaan. Tetapi penderitaan bukan untuk menyusahkan, hanya untuk daging saja. Tetapi sesungguhnya jiwa dan roh kami mengalami kesukaan, mengalami sukacita yang tidak kami dapatkan dalam dunia ini, yang tidak kami dapatkan di luar penggembalaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dunia boleh melihat dan menilai dari pandang ekonomi keadaan kami, tetapi sesungguhnya Engkau memberikan kesukaan yang luar biasa dan meluap dari hati kami. Dan itu yang senantiasa kami nyatakan kepadamu lewat syukur dan pujian. Sebab hanya itu yang bisa kami panjatkan kepada-Mu. Buat kami bertekun, berikan dalam hati kami roh dengar-dengaran kepada firman-Mu. Bahwa kami semakin setia mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Sebab kami tahu pergumulan persoalan bisa membawa kami jauh Tuhan. Tetapi kami mohon kasih kemurahan-Mu. Biarlah pencobaan dan pergumulan yang kami hadapi ini Tuhan suatu ujian untuk membawa kami lebih naik dan lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau sudah nyatakan kepada kami pada siang hari ini. Memberkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai, nyatakan inisiatif Tuhan. Engkau tambahkan hikmat urapan daripada-Mu Tuhan. Engkau senantiasa ungkap-ungkapkan raja firman-Mu kepadanya Tuhan, untuk dinyatakan kepada kami, supaya kami Tuhan domba-domba keputusan-Mu yang Kau sudah percayakan untuk tergembala di tempat ini Tuhan, tidak menjadi kehidupan yang liar, tidak menjadi kehidupan yang menolak dan meninggalkan pribadi-Mu Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh kami semakin digiatkan, semakin digairahkan mengasihi Engkau, bahkan melayani Engkau Tuhan. Memberikan juga senantiasa kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu, memberkati di rumah tangganya, buah-buah nikahnya juga Tuhan Engkau berkati. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan hamba-Mu sekeluarga, Engkau nyatakan itu kasih kemurahan-Mu. Kau menyatakan juga pertolongan penyertaan-Mu Tuhan. Pakai juga kami semua Tuhan, sidang jemaat-Mu, bahkan para imam-imam-Mu, para pendukung di tempat ini, mendukung pekerjaan hamba-Mu Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh, mendukung melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan ini Tuhan hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu, menteraikan firman yang kami sudah terima dan kami simpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan suatu pujian dan kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Nomor 19, tahun Jobat. Amen.
Setiap persoalan masalah bersama gembala baik selalu ada kelepasan. Kita imani saja. Sebab Tuhan memberikan kita masing-masing sesuai kemampuan kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati segala persembahan dan juga mengembalikan berkat-Nya berlipat kali ganda di dalam setiap nikah, pribadi muda, anak-anak, lansia, sesuai janji firman masing-masing dalam kehidupan kita sekalian. Pengumuman ibadah kita kembali sesuai jadwal yang kita jalani selama ini. Selasa, lusa ada Bible study di tempat ini, baik live streaming tetap akan ditayangkan jam 5:30 sore. Adapun seringkali lewat 10, lewat 15 menit itu karena dalam mempersiapkan sarana untuk live streaming, saudara ya. Jadi mohon dimaafkan jika sedikit telat lewat, mungkin lewat 5-10 menit. Semua karena dalam proses untuk bisa menayangkan ibadah live streaming. Dan inilah menjadi pengumuman: Sabtu latihan, Jumat doa Bedstone 5:30, Minggu jam 8:30 pagi di tempat ini. Dan tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah ini dalam doa berkat. Kita tunduk kepala sekali lagi dan terimalah berkat. Akhir ibadah kami, hamba kembalikan segala kemuliaan. Itulah pujian, hormat, syukur kami kepada pribadi Engkau Allah kami yang layak menerima segala ucapan syukur dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh El Kudus. Saatnya domba-dombamu pulang, berkatilah mereka. Segala wabah virus COVID-19 yang membawa dunia menjadi cemas, bahkan kami pun umatmu juga seringkali mengalami takut dan cemas. Tuhan, luputkan kami. Jika ada yang sudah terkena virus, Tuhan pulihkan domba-domba, dan Tuhan lepaskan kami dari virus. Biarlah ambang pintu setiap rumah tempat kami tinggal, tempat ibadah kami di tempat ini, ada tanda materai milik Allah, ada tanda darah, sehingga setiap apapun yang jahat, yang tidak baik akan menimpa kami di tempat kami tinggal. Tuhan sudah halaukan semuanya. Itu menjadi iman kami. Terima kasih atas semuanya. Dan saatnya Kau memberkati domba-dombamu, baik Mama Rigi yang ada tanah kerajaan rencana kembali pada Selasa, kami percayakan dalam tangan Tuhan. Esa dalam pekerjaannya di Manado, di Bitung sana, Tuhan juga memberkati. Istri yang ditinggalkan di Makassar, Tuhan pelihara baik. Baik juga Bapak Falis yang mungkin saat ini berada di laut, semuanya Tuhan pelihara baik semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Roh El Kudus. Hamba berdoa juga buat Pak Matius Tuhan, di dalam pemulihan sakit penyakit, dalam mengkonsumsi obat, semuanya hamba percayakan dalam tangan Tuhan. Engkau akan pulihkan, dan Tuhan sementara kerjakan itu dalam kehidupan Pak Matius. Engkau memberkati nikahnya bersama anak-anaknya yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, baik siaran tunda YouTube sebentar. Tuhan memberkati mereka semuanya. Akhirnya, saudaraku yang kekasih, pulanglah. Bawalah berkat, cinta kasih, kasih sayang dan perlindungan daripada Allah Bapa di dalam persekutuan nama anaknya yang tunggal menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita siang hari ini sampai Maranatha yang datang kembali mempermuliakan saya dan saudara. Amin. Ibadah kita berakhir. Saya ucapkan kita semua shalom. Selamat siang.